Perkenalkan, nama saya Marcel dari kelas IF 4611. Sini saya akan mengerjakan tugas CLO2. Maka sehingga limit n menuju hingga n kuadrat plus e pangkat n per n faktorial itu konvergen karena hasil limit n kuadrat e pangkat min n per n faktorial itu hasilnya 0, hasilnya 0 dan menuju 0. Karena hasilnya 0 sehingga dia konvergen. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 2. Kita akan mengerjakan nomor 2. Nomor 2 kita akan mengerjakan soal deret. Nomor 2. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 1B. 1B itu mencari konvergen dari deret. Deretnya itu sigma an tak hingga n sama dengan 1 dengan an-nya n kuadrat ditambah 2n per n faktorial. Oke. Kita akan mencari konvergen dari deret, maka deret an-nya itu sama dengan n kuadrat plus 2 pangkat n per n faktorial. Di sini kita dapat menggunakan sifat sigma, yaitu sifat sigma sifat sigma dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga fx ditambah gx. Kalau kita lihat sifat sigma ini sama dengan sifat limit, cuman di sifat sigma kali ini kita menggunakan sigma, kalau di limit tadi tidak menggunakan sigma. Setelah kita buat seperti ini, maka hasilnya adalah sigma fx n sama dengan 1 menuju tak hingga ditambah sigma n sama dengan 1 tak hingga gx. Di sini rumusnya sama seperti sifat limit tadi, cuman kita menggunakan sigma di sini. Ini kita dapat menggunakan rumus yang tadi,
kita pecah menjadi sigma menjadi n kuadrat per n faktorial. Kita menggunakan rumus yang ini, yaitu menjadi sigma n sama dengan 1 tak hingga n kuadrat per n faktorial ditambah sigma per n faktorial n sama dengan 1 tak hingga. Di sini kita mengerjakannya yaitu secara terpisah, yaitu dengan mengerjakannya dengan satu-satu. Terutama kita mengerjakan yang ini dan kita lanjut mengerjakan yang ini. Dan yang pertama sigma n kuadrat per n faktorial dengan n sama dengan 1 dan tak hingga. Untuk mengerjakan deret tersebut, kita harus menggunakan cara UHT atau bisa disebut dengan uji hasil badi. Tetapi di dalam uji hasil badi ini kita membutuhkan AN dan 1 untuk mencari rho-nya. Sehingga pertama kita mencari AN-nya. AN-nya itu adalah n kuadrat per n faktorial. Itu n kuadrat per n faktorial. Dan AN plus 1-nya itu sama dengan n plus 1 dikuadratkan per n ditambah 1 faktorial. Maka kita cari rho-nya. Rumus rho itu limit AN plus 1 per AN dengan n menuju tak hingga ya. Kita masukkan sesuai dengan ini. AN plus 1 nya itu n plus 1 kuadrat per n plus 1 faktorial dibagi AN itu n kuadrat per n faktorial. Maka limitnya menuju tak hingga di sini ya. Limitnya menuju tak hingga. N plus 1 dikeluarkan plus faktorial dikalikan n faktorial per n kuadrat. Dia dikalikan terbalik ya. Setelah itu kita sederhanakan limit si n menuju tak hingga ini menjadi sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak. Di sini n plus 1 kuadrat itu menghasilkan n kuadrat plus 2n plus 1 n faktorial. N plus faktorial ini dapat kita pecah menjadi n plus 1 ditambahkan dengan n faktorial plus 1 dikali n faktorial. Terus kita ulang kembali itu kita tulis kembali n faktorial per n kuadrat. Di sini kita dapat melihat ada n faktorial, maka kita bisa menghilangkannya, yaitu maka yang tersisa adalah limit n menuju tak hingga mutlak n pangkat 2 plus 2n tambah 1 plus per n plus 1 ini, maka menjadi n kuadrat dikali n plus 1 di sini. Sebenarnya saya salah karena kita di sini mencari uji hasil bagi, jadi tidak perlu menggunakan mutlak. Maka kita dapat menghapus mutlaknya di sini. Setelah kita menghapus mutlaknya, kita akan lanjutkan
setelah kita mendapatkan nilainya ini, maka kita akan mengalihkan si n kuadrat kali n plus 1 ini, limit n menuju tak hingga n ini tetap ya, n kuadrat ditambah 2n plus 1 per ini kita kalikan ke dalam menjadi n pangkat 3 ditambah n kuadrat. Langkah selanjutnya kita dapat mengeluarkan pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah 3, maka kita akan mengeluarkan pangkat tertingginya. Dapat kita tulis limit n menuju tak hingga n pangkat 3. Setelah itu n kuadratnya ini setelah kita menuliskan n pakai 3, kita akan mengkalikan n pakai 3 dikalikan 1 per n. Untuk kuadrat maka n pakai 3 dikali 1 per n. Karena n pakai 3 dikali 1 per n maka menghasilkan n pangkat 2. Selanjutnya, agar menghasilkan 2 pangkat n, maka n pangkat 3 dikalikan 2 per n kuadrat. Dan selanjutnya n pangkat 3 itu dikalikan n pangkat 3 agar menghasilkan 1. Setelah itu penyebutnya n pakai 3 nya kita keluarkan akan menghasilkan 1, dan n kuadratnya kita keluarkan akan menghasilkan 1 per n. Ada yang sama n pakai 3, maka kita akan menghilangkannya. Kita ganti sesuai dengannya, itu 1 per tak hingga itu 2 pangkat tak hingga itu menghasilkan 0, dan n pangkat 3 juga akan menghasilkan 0. Penyebutnya 1. Sini juga kita masukkan nilai n nya, 1 diinput dengan tak hingga akan masuk 0. Ini penyebutnya kita masukkan 1 itu menghasilkan 1 ditambah 1 per tak hingga itu adalah 0, berarti 1 ditambah 0. Sehingga 0 dikali 0 kali 0 itu 0, 1 tambah 0 itu 1, 0 bagi 1 itu hasilnya adalah 0. Di sini karena row-nya sama dengan 0, maka row lebih kecil karena row-nya lebih kecil daripada 1, maka deret n kuadrat per n faktorial ini konvergen. Setelah bagian yang pertama, kita akan menunjukkan bagian kedua, yaitu sigma 2 pangkat n per n faktorial sehingga n sama dengan 1. Untuk yang kedua ini kita sama pengerjaan dengan yang pertama, yaitu menggunakan uji hasil banding, yaitu n nya sama dengan 2 pangkat n per n faktorial
AN itu 2 pangkat N per N faktorial. AN plus 1, N plus 1 nya adalah 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Kita mendapatkan AN plus 1 nya, maka kita akan mencari rho nya. Rho nya itu limit AN plus 1 per AN sama dengan kita masukkan tadi AN nya itu, yaitu AN plus 1 nya itu 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Di sini kita kurang menuliskan limitnya ya. Kita tulis di sini, kita tulis limitnya dulu. Limit N menuju tak hingga ya. Limit N menuju tak hingga N plus 1 per N plus 1 faktorial per AN nya tadi 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Karena kita memakai perkalian, kita tulis terbalik, yaitu limit N faktorial per 2 pangkat N. Ini saya salah menulisnya di sini karena saya, maka kita menulisnya terbalik. Jadi di sini dikali dengan N 2 pangkat N per N faktorial maka kita dapat menulisnya itu limit menjadi limit N menuju tak hingga 2N plus 1 itu jadi 2N dikalikan 2 per N plus 1 faktorial. Kita dapat kita ubah menjadi N plus 1 dikalikan dengan faktorial kita tulis ulang 2 pangkat N per N faktorial. Di sini kita dapat mencoret faktorialnya. Berarti kita dapat menulisnya limit menuju tak hingga. Juga di sini 2 pangkat ini kita dapat menghilangkannya, maka tersisa adalah limit 2 per N plus 1 menuju tak hingga. Jika kita masukkan nilai N nya, maka jika kita masukkan nilai N nya yaitu tak hingga, yaitu hasilnya 2 per tak hingga. Karena 2 per tak hingga itu hasilnya 0, sehingga hasil dari rho adalah sama dengan 0, maka rho nya lebih dari 1 dan deret 2 pangkat N per N faktorial termasuk konvergen. Pertamanya yaitu ini kuadrat ditambah 2N
per n faktorial. Kita sudah dapat nilai dari keduanya tadi, maka kita masukkan nilai dari n kuadrat plus n faktorial. Ini kita dapat jumlahkan nilainya, yaitu nilainya tadi sama n kuadrat per n faktorial sama dengan 1 sama dengan n sama dengan 1 tak hingga sama dengan sigma 2 pangkat n per n faktorial, n sama dengan 1 tak hingga dari hasil yang kedua tadi didapat rho-nya sama dengan 0 dan rho-nya lebih dari 1. Rho-nya sama dengan 0 dan rho-nya lebih dari 1 dan konvergen, maka dapat kita simpulkan memiliki hasil memeriksa kekonvergenan pada deret ini hasilnya adalah konvergen. Setelah itu kita akan mengerjakan soal terakhir, yaitu soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita disuruh untuk mencari selang kekonvergenan pada deret pangkat. Mencari selang kekonvergenan dengan deret sigma tak hingga n sama dengan 0, x pangkat n dan n pangkat 3 per n pangkat 3. Di sini juga kita akan mencari nilai dari soal ini dengan mencari uji hasil banding. Langkah pertamanya itu kita menentukan AN-nya dan AN plus 1-nya dulu. Di sini kita berbeda, kita akan mencari di sini agak berbeda untuk mencari uji hasil bandingnya. Untuk menjadi selang kekonvergenannya kita akan mencari atau menggunakan UN dan UN plus 1-nya. Maka di sini UN sama dengan SN bagi N pangkat 3, UN plus 1-nya itu XN plus 1 N pangkat 3 plus 1. Setelah kita dapat UN dan UN plus 1-nya, kita akan mencari rho-nya. Rumus dari rho-nya itu yaitu limit
mutlak UN plus 1 per N UN dengan N menuju tak hingga. Setelah itu kita masukkan sesuai itu mutlak UN plus 1 nya itu XN plus 1 per N pangkat 3 N pangkat 3 plus 1. Karena mau diubah dalam perkalian, maka saya tulis sebalik, yaitu dikali N pangkat 3 ditulis sebalik, yaitu menjadi X pangkat N per N pangkat 3. Di sini saya salah memasukkan, yaitu kita tulis ulang. N plus 1 nya itu UN plus 1 nya itu XN plus 1 pangkat 3. Ini kita tinggal memasukkan nilai UN nya, XN plus 1 per N plus 1 plug XN plus 1 per N plus 1 pangkat 3. Lalu dibagi dengan UN. Saya akan mengubahnya dalam perkalian, maka saya menulisnya terbalik. XN di sini kita akan memulai X pangkat N per N pangkat 3. Lalu selanjutnya kita akan menyederhanakannya. Fungsi limitnya menjadi N plus 1 ini dapat kita menjadi dikali dengan X per penyebutnya ini kita dapat menulisnya menjadi, kita dapat mencari hasilnya itu N pangkat 3 ditambah dengan, di sini kita dapat menulisnya menjadi 3 plus 3N kuadrat ditambah N tambah 1 XN per N pangkat 3. Saya tulis kembali ini. Di sini kita dapat menghilangkan X pangkat N nya, tinggal kita coret saja. Di sini masih tersisa S, maka kita dapat mengeluarkannya itu mutlak X limit N menuju tak hingga, tulis kembali N pangkat 3 jadi kita tulis sisanya, yaitu N pangkat 3 per ditambah 3N ditambah 1. Oke. Tulis kembali mutlak S. Hasil dari limit ini adalah 1. Karena
Jika kita inputkan nilai n sama dengan tak hingga, maka menghasilkan nilai sama dengan tak hingga per tak hingga, maka menghasilkan sama dengan 1. Berarti menjadi mutlak x dikali 1, karena mutlak x dikali 1 adalah mutlak x, maka hasilnya adalah mutlak x. Setelah itu kita akan mencari batas-batasnya, batas-batas dari deret tersebut. Berarti deret pangkat ini akan konvergen jika row-nya itu kurang dari 1. Maka kita dapat tulis row-nya itu sama dengan 1, lebih dari 1, kurang dari 1, dan maka row-nya kurang dari 1, maka kita dapat tulis row sama dengan x kurang dari 1, row sama dengan x kurang dari 1, row-nya itu sama dengan kurang dari 1, dapat kita tulis menjadi kurang dari 1, maka batas-batasnya dapat kita temukan adalah min 1 kurang dari x kurang dari 1. Min 1 batas-batasnya adalah min 1 kurang dari x kurang dari 1. Selanjutnya kita akan mencari atau kita akan memeriksa konvergensi setiap batas-batasnya. Oke. Periksa konvergensi batasnya itu adalah x sama dengan min 1 dan
X sama dengan 1. Di sini saya akan mencari nilai konvergensi dari X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 dapat kita tulis menjadi deret sigma X sama dengan 1-nya kita substitusi ke dalam soal utamanya itu, maka dapat kita membuatnya itu 1 pangkat N per N pangkat 3 N sama dengan 0 dan tak hingga. Di sini dapat kita lihat deret tersebut termasuk ke dalam hiperharmonik, ke dalam deret hiperharmonik. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan rumus dari hiperharmonik, yaitu uji deret P, untuk memeriksa konvergensi dari batas tersebut. Sini kita menggunakan uji deret P. Dapat kita lihat N sama dengan 1, 1 pangkat P, N sama dengan 1. Pada uji deret P kita akan melihat pangkat dari si N. Karena mengapa kita melihat dari pangkat si N? Dari 1 per N ini pangkatnya itu adalah 3, maka karena P-nya itu sama dengan 3, maka P-nya lebih daripada 1. Karena lebih dari 1, deret ini termasuk deret intern ini termasuk konvergen Setelah itu kita akan mencari konvergensi dari batas yang kedua itu. Batas kedua yang itu X sama dengan min 1. Deretnya itu adalah
sama dengan min 1. Deretnya tuh sehingga sigma n sama dengan 0 min 1 pangkat n per n pangkat 3. Di sini sama saja seperti yang di atas, tapi bedanya di bawah sini memakai min. Di batas yang kedua ini kita menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan cara deret ganti tanda, karena di sini terdapat min 1 yang dipangkatkan dengan n, dan min 1 dipangkatkan dengan n ini adalah termasuk ciri-ciri juga, sehingga kita menggunakan DGT, yaitu menggunakan DGT atau deret ganti tanda. Langkah yang pertama untuk menggunakan DGT, kita harus mencari kemonotonannya. Kemonotonannya dapat kita cari dengan masuk ke dalam DGT, maka kita dapat ubah menjadi per n per 3. Si n nya dapat kita tulis menjadi 1 per n per 3. Kita tinggal mencari an plus 1. an plus 1 nya adalah 1 per n plus 1 pangkat 3. Setelah itu kita bandingkan si an dan an plus 1 nya. Lebih besar yang mana? Lebih besar an nya atau lebih besar an plus 1 nya? Di sini kita dapat analisis, jika pembagian lebih besar maka hasilnya juga akan lebih kecil. Tetapi an plus 1 ini pembagian lebih besar, maka an plus 1 nya itu lebih kecil dari si an, maka an lebih besar dari an plus 1. Karena an lebih besar daripada an plus 1, maka kemonotonannya termasuk ke dalam monoton turun. Setelah mencari kemonotonannya, kita akan mencari limitnya. Limit dari deret si min 1 deret dari si 1 per n pangkat 3. Berarti limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat 3. Hasil dari limit 1 per n pangkat 3, jika kita masukkan nilai n sama dengan tak hingga, maka menghasilkan sama dengan 0. Kedua syarat dari DGT terpenuhi, maka deret tersebut termasuk ke dalam konvergen. Kita mendapatkan hasil kalau X sama dengan min 1 itu konvergen, maka kesimpulannya adalah selang konvergensi
dari deret tak hingga n sama dengan 0 tak hingga x pangkat per n pangkat 3 itu adalah karena di sini x sama dengan min 1 konvergen, maka kurang dari sama dengan x. Dan karena x sama dengan satunya juga konvergen, maka x kurang dari sama dengan 1. Simpulkan bahwa selang konvergensi dari deret x pangkat n per 3, n pangkat 3 adalah min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Itu dapat ditulis kurung sin 1, 1 tutup kurung siku. Sekian dari pengerjaan tugas CLO 2 kalkulus lanjut saya. Terima kasih.